masih connecting. Oke, sudah mulai recording. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Makasih udah berminat untuk datang ke acara kita kali ini. Aku Silvana dari komunitas Pendar yang akan memandu diskusi pagi ini. Nah, untuk minggu ini nih kita bikin temanya soal tubuh gitu. Karena aku ngelihat dari percakapan teman-teman, ternyata kita punya banyak perasaan insecure sama tubuh kita sendiri gitu. Kita punya rasa kok gini ya, dan ada perasaan gak nyaman dengan standar kecantikan yang umum di masyarakat. Gitu. Dan juga aku melihat dari percakapan dengan teman-temanku, isu body shaming ini itu umum ternyata ada di sekitar kita. Dan menariknya, isu ini juga nggak hanya di kalangan perempuan. Tadi malam, pas aku nge-share poster kegiatan hari ini, ada temanku laki-laki nih. Menurutku dia nih cakep banget dan ideal banget. Tapi ternyata dia curhat ke aku kan. Katanya, iya kak, aku juga sering dibully dari kecil. Karena badanku dianggap kurus banget. Jadi aku, dia diejek-ejek tuh, nyabu ya gitu. Karena badannya tuh yang nggak mau gemuk kayak gitu. Dan ternyata ini isu juga umum di antara laki-laki dan perempuan. Nah, untuk kemudian aku rasa kayak kalau ngomong isu ini siapa ya yang menarik dan bisa ngasih pelajaran penting ke kita. Nah, kemudian aku ingat Kak Dona gitu karena aku personally kenal Kak Dona dan mengikuti sosial medianya gitu. Kak Dona ini sering ngepost video-video dia yang nari-nari dan beliau juga konsultan untuk well-being kayak. Jadi aku tuh senang lihat video Kak Dona nari karena aku tuh senang nari juga gitu. Tapi aku tuh nggak sampai yang mau ngevideokan diriku sendiri karena aku sebelum video tuh kayak oke, nanti kalau aku post komentar orang gimana ya gitu. Karena kan aku sendiri tuh aku ngerasa aku tidak memiliki tubuh yang ideal seperti standar kecantikan orang-orang. Jadi kalau misalnya aku posting aku nari-nari dengan badan gendut kayak gini, nanti orang bakal bilang apa sih gitu, apa gendut-gendut gini kok sok-sokan gitu misalnya. Orang kan mungkin akan berkomentar seperti itu. Aku bakal kepikiran gitu. Jadi aku melihat Kak Dona sangat percaya diri dan sangat apa ya? Aku merasa ketika melihat Kak Dona tuh kayak Kak Dona orang yang mencintai dirinya dan tubuhnya sendiri. Jadi aku pengen belajar dari Kak Dona dan semoga teman-teman juga bisa belajar dari Kak Dona. Halo Kak Dona. Selamat pagi Kak Dona. Makasih udah menerima undangan kami. Oke, jadi aku mau nanya nih, terutama soal perasaan insecure, body shaming gitu. Pertanyaanku adalah, kira-kira nih, menurut pendapat Kak Dona, kenapa sih kita merasa insecure dengan tubuh kita? Ada apa sebenarnya? Kenapa? Ya, sebenarnya memang ada beberapa hal. Satu, ini soal karena patriarki, di mana patriarki itu sangat melanggengkan soal inferioritas gitu-gitu. Terus kemudian juga soal heteronormatif, kemudian juga soal gender binary. Nah, yang kedua adalah ukuran-ukurannya dibentuk oleh kapitalis, dibentuk oleh produk-produk gitu yang membuat standar-standar kecantikan bagi perempuan sendiri kayak gitu. Jadi dari dulu misalnya perempuan yang cantik itu kan yang kulitnya putih, kurus, tinggi, atau kalau yang kecil nggak apa-apa, yang penting nggak gendut, rambutnya lurus. Jadi bentukan-bentukan kayak gitu. Nah, itu mungkin kalau di tempat kita, di tempat lain perempuan yang cantik itu yang kulitnya tanning gitu-gitu loh ya, yang seksi gitu. Nah, itu kan bentukan-bentukan. Jadi ya memang ini yang harus apa ya namanya? Kemudian masyarakat membuat ukurannya tersendiri. Secara sosial, masyarakat punya standar kecantikan buat perempuan itu sendiri. Nah, parahnya adalah standar kecantikan itu kemudian untuk seseorang itu ditentukan oleh sosial, bukan oleh diri sendiri.
Menarik banget. Oh, aku juga mau ngasih tahu ke teman-teman, kalau teman-teman mau bertanya atau berkomentar atau membagi pengalaman, silahkan ketik di chat atau raise hand, nanti aku kasih kesempatan buat admit. Okay. Menarik banget nih Kak Dona terkait standar kecantikan. Nah, aku ngeliat kayak di Indonesia kan kita banyak banget tuh produk pemutih segala macam. Nah, ketika aku sekolah di UK, aku justru ngeliat di kayak di toko-toko gitu produknya tuh banyak yang untuk tanning kayak gitu. Nah, sementara di kita tuh kan kulit coklat itu kan kayak kita nggak, orang kita kayak kurang seneng gitu kan sama kulit coklat sama itu. Justru kebalikannya ketika orang-orang di Eropa mereka lebih banyak produk tanning gitu. Nah, ya terkait kapitalis ini menarik gitu. Berarti standar kita ini ada kepentingan kapitalis juga kali ya di standar kecantikan kita gitu. Iya, karena mereka akan membuat standar kecantikan berdasarkan produk yang mereka hasilkan kan. Jadi itu sebenarnya bagaimana keterlibatan kita membuat membuat perempuan khususnya sebagai objek dari pasar mereka kayak gitu. Iya. Tapi menurutku kalau kita mau bicara tentang kedaulatan secara penuh, sebenarnya ini bukan hanya dari kecantikan, tapi misalnya bagaimana ini nanti lekat dengan, karena kita nggak bisa melihat satu arah aja, tapi kita bisa melihat perempuan dengan segala identitasnya. Jadi statusnya, kemudian itu kan identitas perempuan ya, statusnya, kemudian lalu apa pekerjaannya kayak gitu-gitu. Itu memang harus sama-sama saling terkait, selain dari hanya persoalan kecantikan dan soal bentuk tubuh tadi kayak gitu. Apa misalnya yang mesti kita lihat ketika kita ngomong soal kedaulatan, Kak? Identitas itu misalnya gimana? Sebenarnya kan ini tentang diri kita sendiri kan. Harusnya kita kita percaya diri dengan diri kita sendiri. Kalau sekarang mungkin ada yang orang bilang misalnya kayak mencintai diri, self love, self acceptance gitu kan, menerima diri kita sendiri, kemudian baru merawat diri kita sendiri kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Nah itu sekarang ini IWI adalah satu tempat saya bekerja sekarang, itu adalah organisasi yang fokus untuk mendorong kepemimpinan perempuan. Jadi salah satu bagiannya adalah soal perawatan diri ini, yang di dalamnya juga ada tentang self love dan self acceptance kayak gitu-gitu. Nah ini juga terkait dengan misalnya pernah dengar nggak politik of care? Jadi gimana tuh, Kak? Jadi ini juga terkait dengan bagaimana misalnya perempuan itu dengan peran-perannya sebagai perawat, sebagai pendidik dan sebagainya, itu ternyata kurang memiliki waktu buat dirinya sendiri. Karena dia selalu harus melayani, merawat orang lain, gitu-gitu dong, keluarganya, mendidik anaknya, kayak gitu-gitu. Nah, tapi dia sendiri nggak punya waktu buat dirinya. Gitu. Nah, inilah bagaimana didorong bahwa perempuan memiliki ruang untuk dirinya sendiri, kayak gitu. Karena selalu kita itu, perempuan itu kan dilekatkan dengan misalnya gini, dia bakal bahagia kalau misalnya yang dia pikirkan adalah misalnya sama anaknya, atau kalau bahagia kalau dia di rumah sama keluarganya. Nggak apa-apa sebenarnya, tapi maksudnya bagaimana mereka ini sebenarnya kan akhirnya kan terlihat ya bahwa mereka nggak pernah memikirkan, jarang yang memikirkan bahwa mereka punya waktu buat dirinya sendiri. Misalnya nih 10 menit mereka hanya meditasi misalnya, itu kan buat waktu buat dirinya sendiri kan, nggak usah lama-lama lah. Misalnya kalau dibilang dia pergi liburan sendiri, mungkin buat beberapa orang akan merasa bahwa ekstrim banget, anak gue ditinggalin saya gitu. Masa gue senang-senang anak gue ditinggalin gitu. Tapi maksudnya hanya beberapa menit mereka untuk istirahat
dan hanya untuk diri mereka sendiri. Jadi misalnya kayak mereka meditasi 10 menit, kayak gitu-gitu loh. Itu kan sebenarnya memberikan jeda ruang buat mereka sendiri. Atau misalnya sering sekali misalnya banyak dari kita itu kan ketika lelah gitu, dipaksakan untuk terus bekerja karena apalagi kalau pekerjaan kayak kita nih ya, sepertinya seluruh harapan bangsa ada di pundaknya perempuan nih gitu. Jadi kalau nggak ada perempuan, kalau nggak ada kita, gagal dan semua yang dikerjakan ini gagal. Dunia bisa berhenti kalau nggak ada kita, kayak gitu-gitu kan. Nah, sehingga hal-hal kayak gitu itu yang membuat apa namanya ada perasaan bersalah kita juga ketika misalnya kita lelah, butuh istirahat, dan ketika kita butuh istirahat itu dianggap bahwa kita terlalu egois pada diri kita. Itu hal-hal kayak gitu. Tapi kayaknya ini jangan aku jadi narasumber, yang lain-lain pokoknya banyak, ini bisa jadi ngobrol bareng aja ya, santai. Iya, kita ngobrol santai aja, teman-teman. Silahkan kalau mau berbagi cerita juga. Aku mau tanya dong. Silahkan. Kak, aku mungkin masih kayak semacam ya nanya juga sih soal kan batasan di mana kita self care dengan kita peduli dengan standar kecantikan itu di mana sih? Karena kan nanti ada kritik di mana lo katanya nggak ngikutin standar kecantikan, tapi kok kayaknya nampil, atau sebenarnya kita bisa jadi entah self care atau mungkin dalam kondisi self care kita tanpa sadar juga ngikutin standar kecantikan. Jadi kayak gimana sih kita tahu batasan bahwa oh ini aku lagi self care tapi aku nggak lagi ngikutin standar kecantikan, atau aku self care tapi ketika orang bilang kamu sebenarnya jangan-jangan lagi ngikutin standar kecantikan, tapi kita tetap bisa meyakinkan diri enggak, ini sesuatu yang layak aku dapatkan. Tapi makanya batasannya di mana sih sehingga kita yakin bahwa self care-nya kita itu bukan bagian dari ujung-ujungnya ngikutin standar kecantikan gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau ngikutin, jadi karena Aywi kan langsung dia menujunya adalah pada kelompok perempuan aktivis ya. Karena kita salah satu tujuan kita adalah mendorong kepemimpinan dan keberlanjutan dari gerakan perempuan. Nah, sebenarnya kita nggak bisa langsung ngomong metode self care itu loh, metode self care itu kan ada banyak macam. Nah, kita tuh mencoba memperkenalkan bahwa perawatan diri itu harusnya nggak mahal, harusnya nggak keluar uang, dan harusnya bisa dilakukan sendiri, kayak gitu. Karena kan selama ini banyak banget itu self care yang ngopi, foto, lagi self care nih, krebat, foto, lagi self care nih, gitu. Lagi krebat di salon ya, lagi self care gitu. Nah, tapi metode yang kita perkenalkan adalah bagaimana misalnya kita melakukan perawatan diri sendiri, yaitu salah satunya misalnya dengan kayak kemarin itu ada, kalau kita menawarkan ada beberapa metode-metode. Jadi ada kayak jurnal, ya termasuk yoga gitu, menari, itu adalah model-model perawatan diri. Ada Jinsen-jutsu namanya, kalau kawan-kawan tahu ada kayak cikung yang kayak energi gitu, kayak apa sih namanya kalau orang bilang, aduh, yang lain-lain itu. Jadi ada berbagai macam kayak gitu loh. Jadi, nah perawatan diri itu kan biasanya dilakukan oleh kita. Jadi kita kan pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mengenal diri kita sendiri. Ini jangan-jangan kita nggak mengenal diri kita sendiri. Jangan-jangan kita nggak pernah memperhatikan dengan benar diri kita sendiri. Karena misalnya kita berkaca nih ya, ketika berkaca kan kemudian kita lihat, aduh ini pipinya gede banget sih, gitu. Aduh ini rambut gue kenapa keriting ya? Dulu tuh gue sering protes kalau rambut gue keriting karena ukurannya kecantikan itu rambutnya lurus. Jadi gue selalu protes sama bapak gue karena rambut gue keriting kayak bapak gue. Jadi gue selalu, itu justifikasi gue minta duit sama bapak gue untuk ngebonding misalnya.
ngebonding rambut, kayak gitu-gitu. Itu dari SMP, SMA misalnya. Dulu tuh gue juga melakukan hal itu karena itu standar kecantikan itu. Terus gue misalnya dipaksa untuk lari siang-siang pakai jaket parasut itu supaya gue kurus. Atau sarapan gue nggak dikasih makan nih sama mak gue supaya dengan harapan gue ini kurus gitu. Padahal sebenarnya dengan gue nggak sarapan, gue juga jadi kayak gimana ya, lemes gitu kan, gue jadi nggak semangat dan sebagainya kayak gitu-gitu. Nah kalau itu, jadi kita kenalin diri kita dulu nih. Kalau perawatan diri kan kemudian bisa dilakukan setelah kita mengenali diri kita, menerima diri kita, kemudian mencintai diri kita. Nah, perawatan diri itu kan nggak hanya kalau kita pergi ke salon dan sebagainya, enggak. Misalnya gini, kita kemudian mulai melihat apa yang kita makan. Kalau dulu misalnya kita makan, misalnya nih ya, kita makan nih sembarangan gitu ya, semuanya. Karena orang kalau stres kan ada dua nih, ada nggak mau makan, ada yang mau makan dulu. Nah, gue tuh jatuhnya yang mau makan dulu. Makanya ketika gue stres, gue pernah tuh berat badan gue 135 kilo. Kayak gitu. Nah, tapi diet itu selalu hanya cita-cita kan. Besok gue diet dah. Besok gue diet lah. Besok ternyata gue gagal diet lagi. Besoknya lagi aja mulainya. Besoknya lagi gitu-gitu. Nah, ternyata tuh susah. Nah, ketika gue memahami soal perawatan diri, penerimaan diri dan mencintai diri, nah gue mulai menjaga makan gue nih misalnya. Menjaganya dengan gimana? Oh enggak, ini kayak gini nih enggak bagus. Apalagi misalnya kan gue mulai mengenal diri gue sendiri bahwa ada penyakit nih. Aku punya penyakit. Aku punya sesuatu yang terkait dengan hormon. Karena memang waktu kecil, saking aku kan gendutnya dari bayi ya. Terus jadi aku tuh mengkonsumsi banyak sekali obat-obatan. Obat-obat pengurus gitu. Yang kemudian setelah usia 25 tahun, aku baru tahu kalau aku punya miom dan kista. Dan itu pun dianggap kayak ya nggak apa-apa karena kan waktu itu aku usia 25 tahun belum menikah dan tidak seks aktif juga, jadi dilarang untuk diperiksa lebih dalam, palingan hanya yang di perut itu USG-nya yang dari luar gitu-gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, kalau kemudian itu berubah banyak setelah aku mempelajari perawatan diri, mencintai diri, dan penerimaan diri ini. Karena akhirnya kemudian aku akan, misalnya ketika mengkonsumsi, aku kemudian mengurangi misalnya konsumsi yang dilarang. Misalnya kayak dulu tuh aku suka sekali makan yang vetsin yang gitu-gitu, yang macam-macam kayak gitu, terus junk food kayak gitu-gitu. Nah, kemudian aku mulai karena aku mencintai diriku kan, aku nggak mau sakit. Maka kemudian aku mulai melihat apa yang aku konsumsi gitu. Makanan-makanan yang menurutku itu berbahaya buat tubuhku nggak aku konsumsi lagi kayak gitu. Tapi itu jatuhnya lebih mudah dibanding ketika aku punya niat diet itu tadi kan. Diet, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Jadi dan itu karena orang lain gitu loh. Diet itu karena orang lain mau melihat aku kurus supaya sesuai dengan standar kecantikan sosial. Gitu. Nah, itu sangat berbeda jauh lah keberhasilannya ketika aku melihat ya ini untuk diriku sendiri. Aku berhenti mengkonsumsi sesuatu yang menyakiti tubuhku karena aku peduli pada tubuhku, karena aku mencintai tubuhku kayak gitu. Gitu. Kira-kira bisa dimengerti nggak, Santi? Atau masih bingung? Iya Kak, aku jadi ngeh bahwa ternyata konsep self care ini kayaknya jarang diperjelas karena self care ini ujung-ujungnya kayak kita tetap bicara perawatan diri tapi untuk kecantikan juga, hanya bagian memperindah tapi enggak di bagian kesehatan ya jadinya, atau bagian psikis gitu. Ya sih, aku jadi informasi penting juga. Jadi
orang ketika olahraga pun yang paling dia pikirin kecantikannya, bukan bagian kesehatannya ya. Ya aku rasa mungkin ini juga jadi edukasi penting juga sih. Jadi orang yang cuma peduli sama keindahan tubuh tapi nggak peduli dengan kesehatan sebenarnya nggak self care juga sih ya kan Kak. Ya aku mungkin itu jadi apa ya, jadi akunya pribadi jadi butuh juga banyak informasi tentang itu. Jadi self care itu tuh dari mana ke mana sih, sehingga jangan sampai kita ngerasa udah self care padahal kita cuma peduli cuma di bagian keindahan tubuh aja, walaupun itu nggak apa-apa sih kan sebenarnya, tapi ternyata ada range yang sangat luas ketika kita mau bilang kita udah melakukan self care dengan baik gitu. Makanya aku mungkin juga kalau boleh nih, karena bisa jadi kadang lebih banyak informasi tentang range self care itu, walaupun sebagian tadi Kak Dona mungkin udah bilang begitu. Jadi juga kritik untuk diri sendiri sih, bahwa kamu jangan ngerasa self care kalau yang baru kamu lakukan tuh baru segitu gitu Kak. Dan itu pun dengan apa ya, konsep yang ngikutin konsep umum bahwa self care tuh kok ujung-ujungnya bagian perawatan di bagian keindahan aja juga sih gitu. Padahal kan itu hanya salah satu bagian kecil kali ya Kak, dibanding yang Kak Dona bilang tadi banyak gitu. Dia peduli kecantikan tapi kesehatannya malah zong, ya justru lebih rugi itu kali ya. Mungkin itu sih Kak. Tapi makasih Kak informasinya, aku juga jadi belajar juga dari situ. Makasih Kak Dona. Ada Kak Wiza yang raising. Iya, Kak Wiza silahkan. Hai, maaf aku baru bangun tidur, jadi agak tidurnya panjang di hari Jumat karena nggak ada meeting pagi. Kak Dona, terima kasih banyak pemaparannya, itu menarik ya. Soalnya aku tuh kayak jadi penasaran. Memang dimanapun ceritanya tubuh perempuan, apa sih sayangnya itu, female body is the site of governance or authority or something along those lines. Dan itu gimana ya, kadang-kadang untuk mengklaim kembali otoritas atas tubuh membutuhkan perjalanan yang panjang dan kompleks dan tidak mudah, karena seringkali kitanya sendiri juga menginternalisasi ide-ide patriarki, ide-ide kapitalisme yang nggak bisa ditolak karena bagaimanapun terus-menerus dibombardir dengan itu dari kecil, dari semua sisi. Jadi itu ya proses yang nggak gampang ya, dan bahkan kadang-kadang ide untuk sekedar mengatakan ini tubuhku, aku ingin memakai apa yang ingin aku pakai, tapi tetap aja masih ada rasa takut terhadap konsekuensi gitu. Yeah. Biarpun kan kayak banyak kata-kata bahwa untuk perempuan supaya nggak diheras, perempuan supaya nggak diperkosa, dia harus berpakaian seperti ini, dia harus berperilaku seperti itu. Padahal kan it just take laki-laki untuk tidak memperkosa dan tidak harassing ya. Kayak why is it so hard? Tapi aku penasaran dan pengen mendengar lebih panjang dan lebih jauh tentang upaya yang Kak Dona lakukan lewat Ivy untuk memperkuat aktivis perempuan tadi. Karena kalau buatku sejujurnya cerita gender itu adalah cerita yang relatif baru karena aku ignorant. Aku punya background di biology and science and have no idea about social science. Jadi dulu waktu ditanya seperti apa sih sebagai perempuan bekerja di konservasi, ya kayak bekerja aja gitu. I was blind. I did not see through. I was not educated. Jadi ya I would like to learn more. Ya, ya. Jadi sebenarnya kan apa namanya, kalau kita bicara tentang kayak tadi ya, kayak bagaimana perempuan kayak gitu-gitu ya, itu kan sering sekali yang harus dilakukan menurut saya adalah sebenarnya memberikan kapasitas pada perempuan itu. Karena kita sering sekali misalnya kayak gini, karena kalau dengan dia punya kapasitas, maka dia akan lebih
lebih apa ya, lebih percaya diri dibanding kalau dia nggak punya pengetahuan sama sekali. Kapasitasnya bisa macam-macam ya, bisa pengetahuan, bisa skill, kayak gitu-gitu. Ya, nah ini penting sebenarnya. Makanya kenapa misalnya dalam bekerja itu kita sering apa namanya mendorong bagaimana perempuan, karena misalnya di masyarakat kita memang perempuan itu inferior dibanding sama laki-laki kayak gitu. Nah, dalam melihat ini sendiri juga sebenarnya kalau pada pengalaman saya ya, pada pengalaman saya memang ini terus terang kita kayak butuh apa ya namanya, butuh kayak support group gitu loh. Karena nah apalagi misalnya gini nih, aku akan menjelaskan dengan lebih mudah ya gini. Jadi sebenarnya kalau kita belajar soal seksualitas, perempuan gini, kalau di dalam kampung A dan kampung B bisa berbeda nih. Kategori mana perempuan baik menurut masyarakatnya. Perempuan baik di kampung A bisa jadi misalnya gini, ketika di sebuah kampung di wilayah Aceh, perempuan yang udah janda, kemudian dia menggunakan simbol agama, misalnya jilbab, miskin, itu akan dieluk-elukan sebagai perempuan terbaik di kampung A, di Aceh misalnya. Namun di wilayah timur belum tentu kategori yang di kampung A di Aceh sama perempuan yang baik menurut kategori mereka gitu. Jadi misalnya ini pengalaman ketika melakukan advokasi. Dalam hal ini misalnya advokasi perkebunan nih, advokasi perkebunan yang dilakukan. Nah, salah seorang ketika kami melihat kasus waktu itu kan saya bekerjanya dulu di Solidaritas Perempuan. Nah, ketika kita melihat perempuan di Padang, dia single parent, punya anak, tapi kehidupannya menengah ke bawah, itu ketika dia melakukan advokasi terhadap perkebunan, dia tidak mendapatkan dukungan. Justru malah dia dihantam karena ngapain sih ini perempuan nih, ngapain kamu di rumah aja, ngurus aja anakmu, udah nggak ada suami gitu. Jadi status dia kemudian dibawa gitu. Ini berbeda ketika advokasi itu dilakukan oleh seorang perempuan di wilayah Sulawesi Tenggara, di mana suaminya masih ada dan kayak tokoh agama gitu. Jadi ketika dia melawan perusahaan, kemudian dia mendapat dukungan dari masyarakat sekitar, gitu loh. Ini kan berbeda ya antara perempuan satu dengan perempuan yang lain. Nah, kemudian kalau kami biasanya sebenarnya itu nggak berdiri sendiri karena ada 5 dimensi yang kami yakini ya. Sebenarnya dimensi ini, dimensi dari perawatan diri dan sebagainya itu bisa bertambah. Misalnya nih ya, kalau kami tuh punya 5 yang standar dimensinya tentang fisik, psikis, emosi, spiritual, dan satu lagi adalah relasi. Nah, kalau sementara misalnya ketika kami berbicara dengan kelompok LGBT di Thailand, mereka bilang ada satu lagi 6 seks. Ketika bicara sama buruh mereka bilang enggak, yang ada satu lagi 6 keuangan, uang. Jadi dia akan bicara, kalau kita bicara kesejahteraan masing-masing orang. Jadi dimensi kesejahteraan itu kan ada, kalau IW kita memperkenalkan yang dasar 5. Tapi 5 itu bisa jadi 6, bisa jadi 7 sesuai dengan kebutuhan komunitas yang terkait kayak gitu. Nah, saya akan jelaskan yang 5 ya. Yang 5 ini fisik. Nah, di dalam dimensi fisik itu di dalam dimensi fisik ini bicara soal tubuh kita. Misalnya gini, kita kayak gini, kita kan sering sekali ya kalau udah bekerja gitu kadang-kadang sampai larut malam gitu-gitu.
Yaitu tadi yang kayak seluruhnya itu ditumpukan pada bahu kita nih, bahwa kita bertanggung jawab. Kalau kita melakukan istirahat itu seperti keegoisan gitu loh. Atau apabila kita melakukan istirahat kemudian ada kegagalan dalam advokasi yang kita lakukan, maka itu ditumpukan pada kita dan banyak teman-teman melakukan menyalahkan dirinya sendiri. Kayak gitu. Nah, yang fisik ini satu, kalau tubuh butuh olahraga, maka kita kan bisa lihat ya, oh ini badan saya nggak enak kan mungkin karena saya kurang olahraga, oke. Berarti kita harusnya ngambil olahraganya dong. Kita harus memperhatikan itu ya. Atau misalnya makanan yang kita asup itu di dalam dimensi fisik. Atau waktu tidur dan waktu istirahat itu di dalam dimensi fisik. Atau ruangan tempat kita bekerja, apakah ruangan itu cukup bersih, cukup nyaman, cukup bagus udaranya? Itu dimensi fisik. Dimensi psikis itu kita bicara soal bagaimana situasi kita gitu terhadap lingkungan kita kayak gitu. Nah, kalau emosional itu tentang diri kita sendiri. Kan nggak semua orang punya latar belakang hidup yang sama gitu. Ada orang yang kadang-kadang kita sering kita nggak tahu kan latar belakang hidupnya gitu loh, apa yang dia alami gitu loh. Jadi misalnya kadang-kadang dianggap misalnya emosi dia nggak stabil atau sebagainya, kan dia mungkin punya trauma, punya gitu loh. Nah kemudian ada yang spiritual. Spiritual ini nggak selalu melulu soal agama, tapi keyakinan terhadap sesuatu gitu. Dan itu biasanya kayak menjadi kayak penyemangat. Keyakinan itu kan kayak penyemangat dan sesuatu yang rambu-rambunya tiap orang berbeda. Yang terakhir adalah soal relasi. Nah, relasi ini adalah relasi ke keluarga, ke teman, atau ke lingkungan. Gitu. Jadi kan kalau misalnya kayak kita misalnya belajar tentang relasi, mulai deh tuh ngurangin sampah tuh, gitu-gitu ya. Misalnya mulai sadar nggak menggunakan banyak plastik, itu masuknya ke dimensi lingkungan, ke dimensi relasi, gitu. Bagaimana kita terhadap lingkungan sekitar kita kayak gitu. Nah kayak gitu. Nah kalau kayak tadi juga pertanyaannya Wiza misalnya, kadang-kadang bagaimana sih kita dengan kita ini akan berbeda ketika misalnya kita dari keluarga mana, terus kemudian pendidikan kita itu akan berbeda antara satu perempuan dengan perempuan yang lainnya. Namun tetap saja kemudian patron-patron itu mungkin aksesnya akan lebih banyak kalau dia misalnya dari keluarga menengah ke atas, pendidikannya tinggi gitu ya. Itu mungkin akan lebih berbeda secara akses. Dia mungkin akses perempuan yang misalnya menengah ke bawah, pendidikannya cuma sampai SD, itu pasti akan berbeda antara satu perempuan dengan perempuan yang lainnya. Nah, namun kemudian secara sosial tetap aja perempuan kemudian itu menjadi kayak udah di sejak lahir itu udah di ini nih. Kalau lahir kan ketika lahir itu kan sebenarnya laki perempuan nggak bisa dibedain ya, kecuali ketika dia udah lahir dia ngelihat itu kelaminnya nih. Kelamin laki dan perempuan dia lihat, baru dia bisa membedakan, oh nanti ini perempuan. Kemudian mulai deh dilekatkan soal-soal kayak dilekatkan peran-perannya gitu-gitu loh. Ini perempuan, nggak boleh nanti nih nggak boleh keluar malam, nggak boleh ngangkang, gitu-gitu. Kemudian ya gitu deh, pokoknya semua aturan-aturan sosial itu yang untuk pada perempuan pada umumnya itu dilekatkan. Nah, ketika misalnya perempuan itu
tidak apa namanya, tidak sesuai dengan ukuran sosial, maka pasti dia punya kayak sanksi-sanksi tersendiri terhadap itu. Atau kemudian label-label tersendiri dari itu gitu. Label apakah dia kemudian nanti dianggap bahwa perempuan liar, tidak bisa diatur atau apalah sebagainya. Biasanya kemudian kalau itu nggak bisa, maka biasanya mereka akan mendapatkan label-label negatif dari komunitas masyarakatnya, karena itu sesuatu yang tidak biasa kan. Gitu. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat dari apa diskusi kita kali ini gitu, maka sebenarnya kan kita harusnya perempuan ini udah harus apa ya, percaya diri. Kita diajarkan harusnya udah mulai nyaman dengan diri kita sendiri, karena kita suka malu nih. Misalnya nih ya, kayak aku nih ya, bayangkan ini aku nyontohkan diriku aja ya, karena misalnya aku kan dulu berat badannya 135 kilo gitu ya. Terus ada nih kayak gini nih, misalnya di tangan nih, ini kan kayak bekas lemak yang lama tapi belum latihan, ini kan butuh waktu yang lama. Misalnya aku datang ke gitu. Nah itu aja nanti misalnya aku pakai tank top, nanti dibilang nggak usah pakai tank top lah, gitu. Itu nggak enak tuh ngeliat tangannya, gitu loh. Jadi ukuran itu bukan pada kenyamanan aku, tapi kita pada kenyamanan orang lain melihat aku, kayak gitu. Apalagi kalau perempuan kan, perempuan itu nggak bagus kayak gitu, bisa gitu. Itu bajunya nggak usah terlalu terbuka lah, gitu. Itu nggak bagus, itu kayak nanti orang lihat itu jadi birahi, misalnya laki-laki jadi birahi. Kan kita kadang-kadang ada orang yang kemudian, nah ini kadang-kadang kita dihadapin sama soal moral nih, moral antara kayak dipisahkan antara perempuan baik-baik dengan perempuan yang tidak baik. Jadi kalau misalnya terlalu vulgar kayak apa gitu, terus kemudian dia dikasih label yang negatif dan dianggap perempuan tidak baik. Dan kita takut kebanyakan dari kita karena ketidaktahuan kita takut tuh dengan label yang tidak baik itu. Kayak gitu. Gitu sih, mungkin gimana? Aku mau nanya nih, tadi kan kalau dari cerita kakak, aku kayak nangkapnya pertama kita tuh stepnya tuh harus menerima dulu, terus mencintai, baru kita bisa merawat kalau kita udah cinta sama apa yang mau kita rawat. Nah, aku ngelihat kayak mungkin pengalamanku dan pengalaman teman-temanku juga. Nah, bagi orang yang biasa mendapatkan body shaming gitu, lama-lama kan dia akan menginternalisasikan bahwa oh aku nih nggak berharga misalnya gitu, atau aku nggak cukup baik, aku nggak cukup cantik, atau ketika ada sesuatu yang nggak misalnya kayak kejadian tidak menyenangkan misalnya kayak teman-teman yang bekerja di marketing yang syaratnya itu adalah berpenampilan menarik, terus ketika dia gak diterima di pekerjaan dia bilang oh mungkin karena penampilanku kurang menarik gitu. Nah bagi orang yang mengalami itu untuk sampai ke tahap penerimaan itu gimana sih? Karena aku pernah dengar katanya ada yang pernah bilang bahwa untuk bisa menerima diri sendiri itu proses yang panjang dan nggak mudah gitu. Nah sebenarnya gimana sih supaya kita bisa menerima diri sendiri? Gitu? Diskusi kayak gini dibangun karena diskusi kayak gini penting. Kita itu sering banget ya, bahkan misalnya bukan hanya orang-orang yang maksudnya yang tidak bekerja di dunia pembela HAM ya, yang digerakkan pun gitu ya, nggak semua orang akan nyaman ketika bicara soal tubuhnya sendiri, ketika bicara soal seksualitasnya sendiri, gitu. Itu karena memang dari dulu itu dikonstruksikan itu sesuatu yang tabu.
Jadi kalau bicara kayak gitu tuh dianggap tabu gitu. Jadi orang kan sering sekali, maksudnya gini, karena itu dia, karena pekerjaan ketika kita, makanya kenapa misalnya banyak organisasi perempuan, kemudian ketika dia mencari tim bekerjanya, staf di organisasinya, dia akan memprioritaskan pada perempuan. Karena biasanya perempuan dapat kesempatan yang lebih sedikit untuk bekerja. Apalagi kayak sekarang nih ya, ada gerakan teman yang di sebelah sana gitu ya, yang kemudian kembali mendomestifikasi perempuan. Tadi Iza bilang, ya dia kerja aja santai gitu. Karena ya mungkin bisa dilihat misalnya satu, Iza memang kapasitasnya bekerja gitu ya. Kalau kita yang gerakan perempuan kan mungkin gitu ya. Kapasitasnya memang bekerja, kemudian ada dukungan dari keluarga misalnya, itu fine gitu. Kemudian dia punya mungkin kelompok sekitarnya yang mendukung apa yang dia lakukan. Tapi itu kan akan berbeda kalau kemudian beberapa teman perempuan lain yang ketika bekerja saja dia mendapatkan tantangan dari keluarganya. Karena dianggap ngapain sih cari kerja yang kayak gitu. Perempuan kok, apalagi misalnya itu ada pembatasan tuh. Kalau bicara soal wilayah hutan, wilayah kayak gitu loh. Itu bukan wilayahnya perempuan, itu wilayahnya laki-laki yang bicara itu. Perempuan itu di rumah aja, ngurus di rumah aja gitu. Urus soal dapur umum di kampung, kayak gitu loh. Kan kebanyakannya kan orang akan ngomong begitu. Nah, misalnya kayak saya sendiri, saya tidak terlepas misalnya kayak saya bisa menjadi independen kayak sekarang. Salah satunya yang menjadi support adalah selain teman-teman dan lingkungan kerja, tapi juga keluarga kan. Misalnya papa saya menjadi apa? Dia sangat tidak membedakan antara anak laki dan anak perempuan misalnya gitu. Ini kan penting sebenarnya kayak gitu. Tapi kan tidak semua orang punya latar belakang dan sebagainya seperti saya dan orang tua saya gitu. Saya adalah orang-orang yang sebagian kecil perempuan di negeri ini yang mendapatkan kesempatan begitu. Banyaknya teman-teman saya yang perempuan lain itu nggak mendapatkan kesempatan sebaik saya misalnya gitu. Itu kan harus dilihat. Kemudian misalnya ketika mencari pekerjaan, yang diutamakan itu selalu penampilan fisik perempuan kan. Jadi kalau bukan kemampuan perempuan itu, bahkan kita bisa lihat sendiri ya. Jadi polisi aja yang diperiksa adalah virginitasnya perempuan. Emangnya kalau dia melakukan sesuatu itu virginitasnya yang akan diiniin kan, bukan itunya kan sebenarnya. Itu yang ditolak oleh gerakan perempuan. Jadi perempuan selalu bukan berdasarkan skillnya kayak gitu. Ditambah lagi perempuan itu sebenarnya perempuan itu kenapa butuh misalnya peningkatan kapasitas untuk public speaking, karena dia jarang diberikan ruang untuk bicara di depan orang banyak. Kebiasaannya kan mereka jadi sangat sedikit tuh perempuan yang bisa bicara di depan orang banyak gitu. Itu sebenarnya berdasarkan pengalaman juga ketika kami melakukan pekerjaan bersama perempuan-perempuan di kampung-kampung, di akar rumput. Halo, saya boleh bicara? Silakan Kak. Nggak, bukan bicara sih, nanya. Jadi kenalkan saya Kak Oci Bali Syura. Soal body shaming itu kan kalau di kalangan kita itu seperti menjadi apa ya? Kalau tidak bicara, kamu udah gemuk sekarang gitu. Kalau nggak begitu kayaknya nggak memulai pembicaraan gitu. Termasuk saya itu dulu 43 kilo waktu SMA-nya, sekarang sudah 70 gitu ya. Jadi selalu yang pertama dilihat oleh saya, teman-teman saya selalu
kok itu udah gemuk, katanya kayak gitu. Kok bisa? Kenapa gitu? Itu maksudnya itu udah menjadi keseharian, menjadi bahan obrolan awal gitu kan, dan menjadi kebiasaan. Tapi bagi saya sendiri ketika saya digitukan, saya merasa nggak nyaman gitu kan. Kemudian juga di lingkungan tidak, maksudnya itu menjadi, saya juga kadang menjadi pelaku body shaming terhadap anak saya sendiri gitu. Nah itu saya tahu itu salah, tapi karena itu udah lumrah menurut saya karena keseharian begitu, jadi tapi anak saya juga nyadarin nggak boleh gitu bunda gitu. Malah anak saya yang nyadarinnya gitu. Gimana cara kita, teman-teman yang lain itu tahu kalau itu body shaming. Tapi itu nggak bisa dipungkiri, nggak bisa ditolak kalau pertama hal yang dilihat adalah tubuh kita, gitu kan? Bagaimana cara kita menanggapinya? Atau tadi saya bilang saya juga terkadang jadi pelaku untuk anak saya sendiri, gitu. Apa yang harus saya lakukan? Gitu. Makasih. Ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya ya Kak, karena memang kita ini sering sekali ya kalau ngomong itu kemudian itu kayak kata pembuka ya. Ih, sekarang kelihatan kurus ya. Ih, sekarang agak gemukan ya gitu. Kalau saya sekarang lebih tegas soal itu. Jadi kita itu kan sering terbiasa karena budaya yang nggak enak lah kalau ngomong gitu ya, nggak suka pun kita terima-terima aja, nggak enak gitu kan. Nah, pada orang-orang kalau dulu saya misalnya lebih bisa ngomong pada orang-orang tertentu misalnya. Tapi kalau sekarang saya lebih jujur, pada apa yang saya rasain. Jadi misalnya ada pertanyaan itu yang mengganggu saya dan saya akan ngomong, aduh, nggak nyaman nih gue dengan pertanyaan lu gitu. Saya nggak suka ditanyain itu urusannya apa ya gitu. Mungkin kadang-kadang beberapa orang akan kaget karena itu nggak terbiasa di tempat kita. Tapi menurut saya orang juga harus diajari untuk tidak terlalu dalam kayak mencampuri atau mengomentari gitu ya. Jadi kadang-kadang kan itu kan sesuatu hal yang akhirnya yang seperti kayak Kak Oci bilang tadi, orang jadi kayak lumrah gitu loh. Ya, itu udah biasa gitu loh. Nah, maksudku jangan membiarkan gitu loh. Itu yang nggak baik itu jangan dibiarkan itu terus-menerus kayak gitu. Oke. Nah, perubahan kemudian yang harus Kak Oci lakukan memang kalau saya sih bilangnya itu dimulai dari diri kita ya. Karena akan susah karena gini, dengan kita memulai di diri kita, maka kadang-kadang secara nggak langsung itu mencontohkan pada yang lain gitu loh, Pak. Iya. Nah, contohnya gini ya, kalau ketika saya menari gitu ya, itu beberapa teman itu ternyata saya akhirnya jadi menyadari itu ternyata nggak hanya terjadi di Indonesia loh, perempuan-perempuan yang enggan menari dan nggak mau terlihat karena malu, ketakut diledek, takut kalau goyang dibilang itu lemaknya goyang kan kadang-kadang begitu ya. Nah, ternyata saya di-tag sama beberapa teman-teman dari luar juga. Jadi mereka menari dan mereka tag saya dan mereka bilang, saya menari ini karena saya terinspirasi melihat Donna menari di Facebook-nya. Atau di setiap webinar-webinar mereka akan ngomong gitu, saya senang banget lihat Donna nari, jadinya saya jadi pengen nari. Terus kemudian beberapa orang yang tadinya dia bilang dia malu menari dan merekam tariannya, kemudian dia mulai merekam dan mulai taruh di media sosialnya misalnya, kayak gitu. Itu kan sesuatu hal sebenarnya kemudian nanti dia kemudian menginspirasi orang lain lagi gitu. Ini kan sebenarnya cara-cara bagus untuk meleburkan ya
soal ketubuhan perempuan yang dianggap tabu itu tadi. Jadi orang selalu melihat soal orang itu kan sepertinya kayak gini nih. Kalau menurut saya ya, orang suka mempermalukan orang lain karena sebenarnya dirinya sendiri mungkin. Jadi sebenarnya dia ngomong soal dirinya sendiri gitu loh. Jadi ketika misalnya dia menginikan orang lain sebenarnya karena dia nggak cukup berani juga untuk melakukan itu gitu. Jadi dan itu sesuatu hal yang baik kan, karena itu juga memecahkan bagaimana orang berpikir bahwa ini perempuan kalau menari, apalagi ngelenggang-ngelenggong gitu ya, pasti dibilang ini akan menaikkan birahi laki-laki gitu. Saya terus terang beberapa kali ketika saya memposting tarian-tarian saya memang sengaja nyari yang meliuk-liuk, agak kelihatan apa yang pinggulnya banget tuh gitu. Dan beberapa kali saya dijapri oleh kawan-kawan laki-laki loh. Dan tiba-tiba kalimat-kalimatnya itu adalah apa namanya? Misalnya melihat kamu nari, tiba-tiba saya jadi pengen ML. Jadi kalimat-kalimat kayak gitu. Nah, mungkin kalau itu dilakukan ketika saya masih dalam masa yang lalu gitu ya, mungkin saya akan dengan cueknya screenshot itu dan mempostingnya di media sosial untuk memberikan efek malu, sanksi sosial dan jera pada orang itu ya. Tapi kali ini saya nggak melakukan itu, cuman hanya saya bilang bahwa seharusnya dia tidak sepantasnya ngomong begitu, gitu loh. Sampai akhirnya kemudian dia minta maaf. Tapi saya nggak perlu untuk membuat perdebatan yang panjang ya, Pak. Ya. Tapi kayak gitu. Tapi itulah yang memang kita hadapi. Iya, benar. Ya, terima kasih, Dona. Ya, sama-sama Pak Uci. Teman-teman ada pertanyaan lain atau kalau belum ada? Ya, aku boleh nanya okay. ya. Silakan. Ini nggak ada mau nanya semua. Ya, kita kayak butuh spirit juga sih, Kak Dona juga. Tapi sebenarnya nggak mesti, aku kayak buka ini aja sih, kayak diskusi, nanti mungkin kawan-kawan lain juga bisa respon, karena aku menarik yang dibilang Wiza tadi, Kak, soal merebut kembali kedaulatan tubuh perempuan. Kalau misalnya yang kita lawan itu hanya sekedar nilai yang sifatnya patriarki, standar baik buruk yang sangat bias, misalnya soal menjadi cantik dan baik dengan standar-standar yang dibuat oleh masyarakat patriarki, aku pribadi ya merasa itu lebih mudah aku lawan. Tapi aku melihat ada perdebatan di teman-teman sendiri, terutama di kawan-kawan ya sebut saja aktivis, yang aku jadi ke-trigger juga soal tadi merebut kembali kedaulatan tubuh ketika hidup di masyarakat yang bukan hanya membuat standar kecantikan atau membuat perempuan inferior dalam banyak hal, tapi juga ketika kita ingin melakukan suatu hal seperti di Aceh misalnya, mungkin Kak Dona juga karena pernah di Aceh, dan aku nggak tahu apakah kakak juga pernah punya pengalaman atau mendengar perdebatan soal ketika kita perempuan atau kawan-kawan yang sudah lebih punya kesadaran berdaulat atas tubuh sendiri, tapi juga tidak diperbolehkan untuk sepenuhnya berdaulat karena aktivitas aktivisme yang berhadapan dengan masyarakat membuat kita harus mengikuti standar masyarakat juga gitu. Jadi kayak misalnya kita di Aceh, terus kita berhadapan dengan masyarakat, lalu kita juga akan dikritik sama teman-teman kita sendiri bahwa nggak boleh berpakaian dengan cara begini.
karena itu tidak sesuai dengan standar masyarakat dan itu akan menghambat kerja-kerja kita sendiri gitu. Jadi mungkin kayak aku pribadi atau mungkin Sil atau kawan-kawan lain yang kita mau berdaulat nih gitu, dan kadang-kadang butuh kenyamanan yang maksimal yang kita butuhkan bahkan untuk kebutuhan kenyamanan sendiri, tapi di satu sisi kita bukan lagi hanya dihadapkan pada standar nilai patriarki masyarakat feodal itu, tapi juga kita akan dihadapkan pada teman-teman kita sendiri yang kadang-kadang ini aku nggak tahu sih apakah ini personal sekali atau itu juga bisa menjadi kritik bahwa pada akhirnya di titik-titik tertentu kayak nggak ada juga sih sepenuh-penuhnya kedaulatan ketika kondisinya seperti itu gitu, karena teman-teman jadi berdebat soal sebatas mana sih kita boleh berdaulat ketika kamu harus dihadapkan pada kondisi-kondisi kayak gitu, sehingga nanti ya kamu tetap aja sih boleh berdaulat tapi kamu akan bermasalah dengan kerja-kerja kamu. Kalau menurut pendapat kakak itu gimana sih, atau kakak punya pengalaman tentang itu kak? Karena kan kayak yang bisa bilang pada akhirnya semana sih kita merebut kedaulatan atas tubuh kita sebagai perempuan, tapi kita juga punya goals yang lebih besar. Dan ya memang sih nanti ada yang bilang masa sih hal kayak gitu aja nggak mau kompromi, masa segitu aja nggak mau mengalah gitu. Dan tapi kan kadang-kadang ada aku ya pribadi terbersit kayak sedih sih pada akhirnya memang walaupun itu bukan tujuan utama, tapi ketika bahkan aku ngomong hal yang benar pun, membantu orang pun, aku harus dilihat juga apa yang aku pakai gitu, yang harus ngikutin standar orang juga. Kayak ujung-ujungnya ya kita tetap nggak bisa ngomong bebas atau berkapasitas dan bekerja bebas kalau kita berdaulat penuh dan itu ternyata tidak disenangi orang gitu. Mungkin Kak Dona atau teman-teman mungkin bisa aku juga berpikir apakah itu bagian dari self kritik atau ya gimana sih melihat ada perdebatan di kawan-kawan sendiri yang itu kita kayak gimana sih harus nyikapinya. Mungkin itu Kak Dona, makasih kawan-kawan juga. Iya, aku jadi teringat nih, aku juga pernah digituin gitu. Waktu itu kan aku lagi nggak ada pekerjaan, terus ditawarin sama salah satu LSM gitu. Dia bilang, Silvana, kami suka sama kerja kamu gitu. Kami pengen kamu ada di posisi ini. Tapi, gitu, kalau kamu ada di posisi ini, minta tolong ya. Kalau kamu nanti jadi ngambil kerjaan ini, kamu kalau bisa berpakaian yang sesuai dengan standar masyarakat. Ya berhijab lah kayak gitu. Aku kan satu sisi aku juga butuh secara finansial, aku butuh pekerjaan itu, tapi satu sisi lain juga aku ngerasa nggak nyaman berada di lingkungan yang nggak menerima aku. Artinya mereka tuh cuman mau kerjaku doang, tapi nggak terlalu peduli dengan well-being aku, dengan misalnya aku yang nggak nyaman kayak gitu. Jadi aku bisa kayak ya I can relate lah ke pertanyaan Santi yang tadi gitu. Oke Kak, aku kasih ke kakak. Ya, iya. Gini, kalau bicara soal kedaulatan, gitu ya, sebenarnya aku merasa ini kan, yang tadi aku bilang ya, kita nggak bisa ngomong satu, kalau yang lainnya juga sebenarnya banyak gitu loh. Kalau harusnya misalnya perempuan mau lo pakai celana, mau pakai rok, gitu loh ya. Itu kan apa ya, harusnya nggak ada masalah dong. Selagi dia mana yang nyaman menjadi pilihannya, maka itu silakan digunakan gitu. Tapi kan nggak begitu gitu. Nah, ditambah lagi sebenarnya yang kita berlawan kemudian adalah soal bagaimana kemudian kedaulatannya perempuan hilang, tertelan oleh kebijakan di dalam sebuah di suatu daerah, suatu kota kayak gitu-gitu. Kemudian ini yang akan menjadi seperti kayak acuan
ketika misalnya perempuan bekerja di wilayah itu. Contohnya kayak di Aceh, karena ada kebijakan misalnya menggunakan identitas tertentu untuk agama tertentu, maka orang akan melihat pekerjaan itu harus dilatar belakangi pada itu. Nah, bagaimana sebenarnya bukan hanya pengalaman saya, mungkin menurut saya pengalaman saya sebenarnya pengen nanya sama Farwiza, kita bisa dengar dari Farwiza, karena menurut saya Wiza juga dia, kalau yang saya lihat ya, Wiza ini sangat enjoy kerja di isu yang tidak biasa dilakukan oleh perempuan. Satu. Kemudian saya melihat dia nyaman-nyaman aja nggak pakai jilbab. Gitu. Nah, mungkin kita bisa tanya Wiza nih, apakah kemudian dengan lu nggak pakai jilbab, terus lu nggak didengerin sama orang ketika bicara, gitu-gitu loh. Itu seperti apa, Wiza? Kalau boleh sharing dikit ya, kayak yang Kak Dona bilang tadi, privilege itu nyata dan dukungan keluarga itu mungkin salah satu core dan alasan punya support system yang membuat saya bisa melakukan apa yang saya lakukan, mencapai apa yang saya capai. Urusan jilbab itu, kalau dalam kasus saya itu adalah proses negosiasi. Ketika pulang ke Aceh, sebenarnya takut banget nggak pakai jilbab. Takut ditangkap, takut dicambuk, rasa takut itu ada dan nyata. Tapi kan waktu nyampe sini tuh proses negosiasinya, waktu pertama ngantor dulu awalnya pakai turban. Terus makin lama turbannya makin naik gitu, rambutnya makin banyak kelihatan. Testing the water, sebenarnya orang seperti apa sih akan merespon kalau saya lakukan ini, respon gimana kalau saya lakukan itu, dan berbagai tes case lainnya yang tidak selalu mudah, lebih sering tidak mudah. Dalam beberapa kasus pernah ketika ada di rapat di pemerintahan, saya nggak pakai jilbab serius gitu, cuman selendang doang, yang kelihatan rambut ala-ala Teheran. Ada orang yang berkomentar, saya khawatir dengan rambut kamu. Terus saya sangat marah ketika dikomentari seperti itu. Saya merasa mungkin Bapak lebih baik mengkhawatirkan hutan yang akan Bapak buka dan banjir yang akan terjadi ke masyarakat daripada mengkhawatirkan rambut saya. Rambut saya baik-baik saja. Tapi kan itu adalah challenge ya. Nggak selalu saya merasa cukup kuat untuk melawan. Nggak selalu saya merasa cukup mampu untuk menjawab seperti itu. Dan nggak selalu jawaban itu bisa datang instan ketika komentar itu diberikan. Kadang-kadang semuanya udah lewat, baru harusnya tadi gue jawab kayak gini, harusnya tadi gue kayak gitu. Itu lebih sering terjadi. Juga beberapa kali ketika dealing dengan orang pemerintahan terutama. Tapi sebenarnya saya merasa ada privilege yang stuck, yang bertambah ketika kita berhasil mencapai hal-hal tertentu yang membuat kita mendadak punya ruang lebih untuk melawan. Jadi kalau kita berada di posisi kitanya masih insecure, kita paham bahwa apa yang kita lakukan itu mungkin punya konsekuensi besar, membuat orang semakin opresif terhadap kita. Jadi saya tuh kadang-kadang bercanda ya sama staff. Kalau seandainya saya ditangkap dan mau dicambuk for whatever reason, mungkin kita jadiin kampanye aja. Jadi nanti kalau seandainya saya dicambuk pakai baju yang baju gamis itu, di dalamnya ada leather. Terus nanti saya akan bawa plakat Save Loiser, sekedar bercanda. Sebenarnya untuk membuat rasa takut itu berkurang dan rasa takut itu menjadi lebih ringan. Dan kalau buat saya sih sebenarnya di kantor itu berusaha untuk sebisa mungkin membuat tempat kerja yang lebih inklusif sehingga semua orang bisa menjadi dirinya sendiri di ruang kantor itu. Di kantor kita ada yang sangat religius, saking religiusnya sampai tidak mau bersalaman dengan lawan jenis. Tapi juga ada saya yang setiap pagi di bulan puasa, staf melihat saya akan ngopi di kantor di ruang rapat.
Jadi mereka agak gimana gitu ya, kalau mereka mau nggak puasa ya udah gitu, it's your choice. Ya itu sih jernihnya. Kayak Kak Dona mute deh. Ya, makasih Wiza. Tadi benar apa yang dikatakan Wiza, karena sebenarnya saya punya pengalaman hal yang sama ya. Namun memang kalau menurut saya, karena persoalannya kadang-kadang kita bekerja pada orang yang pengetahuannya tentang kedaulatan itu masih sedikit gitu. Jadi misalnya gini ya, ketika kita melakukan diskusi di kampung, gitu. Nggak mungkin ketika pergi diskusi di kampung kita memakai pakaian yang, nah itu tadi tuh beberapa kawan menyebutnya ini adalah strategi. Karena misalnya ketika kita melakukan diskusi di kampung, maka kita harus memakai pakaian yang sama dengan mereka misalnya gitu. Minimal selendang lah, kayak gitu. Ini juga karena menurut saya ini juga akan susah kita berkomunikasi kalau mereka menganggap kita berbeda atau kita pendatang gitu. Apalagi kalau seandainya kita misalnya sedang melakukan penguatan di kampung tersebut. Biasanya kan kalau 1 kali datang, 2 kali datang mereka baru-baru mengenal gitu. Tapi biasa kalau dulu pengalaman saya ketika saya melakukan penguatan di misalnya wilayah Bener Meriah, Aceh Besar, setelah 2-3 kali datang mereka udah biasa sama saya. Terus saya datang cuma hanya selendangnya di leher kan, nggak pakai selendang gitu. Nah 1 kali saya pernah punya pengalaman soal ketidaknyamanan juga. Saya disuruh menjadi pembicara dengan dengan pemerintahan dan tiba-tiba saya disuruh pakai jilbab yang rapat begitu loh. Dan terus terang ketika saya di podium disuruh bicara, saya nggak bisa bicara karena saya nggak nyaman dengan pakai yang dengan jilbab yang saya pakai ini, saya nggak nyaman. Jadi saya nggak. Kemudian ketika saya sampai di podium, yang saya rasakan adalah semua yang mau saya omongin itu hilang. Karena fokus saya pada, kenapa sih ini dipakein ini? Kenapa sih dipakein ini? Saya kayak nggak terima gitu ya dipakein, harus pakai jilbab kayak gitu. Kenapa ini saya dipakein ini? Jadi kemudian apa yang mau saya bicarakan itu hilang kemudian ketika ini pengalaman saya ya gitu. Nah tapi kan ya itu tadi kalau kayak kata Wiza misalnya dia melakukan beberapa hal negosiasi sebenarnya, misalnya kayak dia pakai turban meskipun lama-lama dan naik. Nah saya juga gitu dulu, jadi saya pakai selendang misalnya, yang lama-lama tuh selendang udah di sini, ternyata udah 15 menit pertama itu selendang udah nggak di kepala, di leher nih. Saya ngomong sambil selendangnya udah di leher kayak gitu. Tapi dan diskusi itu berjalan baik-baik aja. Nah waktu itu saya merasa bahwa kadang-kadang kita ini selalu dilekatkan dengan soal pencitraan ya. Yang itu saya bilang tadi, pencitraan yang mana perempuan baik-baik dan perempuan yang tidak baik-baik. Yang akhirnya itu juga berdampak pada mental kita sebenarnya. Gitu loh. Kita gini, kalau mau menjadi berdaulat, menurut saya memang ya di dalam, saya harus bilang bahwa fundamentalisme agama, radikalisasi agama yang meningkat, itu menyebabkan ruang-ruang perempuan semakin sempit. Kalau saya ditanya sekarang, maka saya akan bilang bahwa inilah saatnya kita berlawan gitu loh. Kita nggak bisa diam terus. Karena kita terus dibuat hidup dalam ketakutan. Kayak gitu. Saya sangat terkejut ketika suatu kali bapak saya, kan saya memprotes ketika salah satu adik saya misalnya pakai burka waktu itu dia. Jadi dia tiba-tiba dia ketemu komunitas yang nyaman dengan dia dan dia pakai burka. Keterkejutan saya adalah ketika mendengar papa saya mengatakan bahwa ya syukurlah kalau ada anak saya yang satu kayak kau, yang satu kayak dia, kata dia gitu kan. Jadi orang kan nggak bisa nilai saya.
maksud papa apa ya? Saya tanya gitu. Terus papa saya bilang, iya, selama ini saya dibilang ngajarin anak saya jadi liberal kayak kamu gitu. Jadi saya ini adalah contoh liberalnya gitu. Nah, bahwa bapak saya, jadi artinya kan sebenarnya dia mendapatkan tekanan secara sosial dari keluarga dan lingkungannya bahwa dia tidak dapat mendidik anaknya yang perempuan, sehingga anaknya yang perempuan seperti saya ini adalah menjadi anak yang liberal gitu loh, punya paham liberal gitu. Tapi dia merasa bahwa itu tercounter ketika dia punya anak lain yang berjilbab besar, jadi orang nggak bisa menjudge dia nggak ini, dia pentingnya ada satu anak saya yang ngerti agama gitu loh. Jadi itu kayak kemudian saya baru pahami bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan itu terutama orang tua juga di dalam keluarga kita mendapatkan apa namanya stigma itu ya gitu. Nah sampai saat ini pun kemudian saya mencoba apa ya, tetap mencoba berlawan akan itu ya. Jadi saya misalnya kalau ada yang bilang sama saya, kok nggak, kan sekarang suka gitu ya, kalau misalnya kamu coba sekali foto pakai jilbab, terus kemudian akan banyak orang yang mengatakan, ih cantik kali kalau pakai jilbab, pakailah jilbab, cantik kali kalau pakai jilbab gitu. Jadi itu kayak menurut saya ini kayak, saya nggak tahu ini bukan, apakah ini pergeseran budaya atau sebenarnya ada hal yang lain ya, karena standar kecantikan perempuan sekarang itu adalah perempuan berjilbab. Jadi semakin panjang jilbabnya semakin cantiklah dia, bukan soal gemuk atau kurus lagi nih sekarang, tapi soal jilbab atau tidak jilbab. Nanti kemudian itu dilekatkan pada urusan moralitas. Dan memang selalu begitu kan, perempuan selalu dilekatkan dengan urusan moralitas gitu. Standar orang ditempelkan ke kita, standar masyarakat ditempelkan ke kita, standar komunitas ditempelkan ke kita gitu. Nah, sekarang saatnya kita untuk mengenal diri kita sendiri dan percaya pada diri kita sendiri gitu loh. Jadi standar kecantikan orang nggak lengket, maksudku mereka nggak nempelkan standar kecantikan kita di pikiran mereka. Jadi kalau kemudian kita nggak sesuai dengan standar mereka, ketika mereka bilang kita jelek, kita juga nggak jadi masalah buat kita gitu loh. Kan keseringannya kan begitu ya. Kalau udah mereka bilang jelek, kita yang panik gitu loh. Gitu. Jadi itu yang sebenarnya, nah, tapi penting untuk membangun terus kapasitas kita. Kapasitas, pengetahuan, informasi, kayak gitu-gitu. Jadi orang juga nggak bisa bilang bahwa itu ikut-ikutan. Enggak. Tapi karena memang kita paham. Kita paham bahwa, dan kita menerima gitu loh, tentang diri kita sendiri. Itu sih kalau saya. Nah, jadi kan sekarang kayak standar kecantikannya udah bergeser ya, ditambah lagi dengan kesolehan gitu, itu jadi standar kecantikan baru gitu. Jadi aku jadi ingat gitu, jadi di awal-awal aku memutuskan untuk nggak pakai jilbab, itu tuh banyak banget tuh yang datang tuh komentar macam-macam yang bilang, kamu lebih cantik kalau kamu pakai jilbab, kamu apa ya, kayak mungkin karena aku perempuan yang masih single, jadi dengan aku pakai jilbab menunjukkan kesolehan, dari katanya terlihat lebih cantik kalau pakai jilbab, dibilang, terus dibilang nanti jodohnya tuh mudah jodohnya karena dilihat sebagai perempuan yang diinginkan gitu kan, perempuan cantik dan soleh gitu. Tapi kemudian justru ketika aku awalnya memutuskan untuk tidak pakai jilbab lagi, perlawanan pertama itu muncul justru dari keluarga. Aku tengah jadi kayak Kak Dona bilang tadi. Jadi latar belakang keluarga aku, mama aku tuh seorang janda. Jadi ayahku tuh udah lama meninggal. Jadi ketika aku udah mulai berani posting foto nggak pakai jilbab, itu tuh orang langsung pada ngelapor ke mamaku gitu kan. Terus mamaku tuh langsung yang melawan aku gitu dengan bilang, kamu nih janganlah bikin aku malu gitu karena aku dianggap nggak bisa ngurus anak gitu. Padahal anak-anak mamaku nih, kami bertiga, kami tuh yang nggak macem-macem, kami tuh berprestasi, tapi dilihat sebagai suatu kegagalan bagi dia
ketika nih satu anak perempuan ini nggak bisa didisiplinkan kayak gitu. Nah, itu macam-macam tuh, nggak cuma dari keluarga, dari teman juga. Aku pernah digosipin simpanan om-om, kan aku berani banget kayak gitu kan. Tapi aku sih awalnya sakit hati jelas ya, karena kita ngerasa aku nggak kayak gitu kok gitu. Tapi kemudian yang aku lakukan adalah, misalnya aku bernegosiasi dengan keluarga. Misalnya aku bilang mamaku, dulu sebelum tahun 2000 ketika kami pindah ke Aceh, mamaku tuh nggak pakai jilbab. Dan itu fine gitu kan. Mamaku nggak pakai jilbab, mamaku tetap baik. Tapi kenapa sekarang kok dilihat sebagai sesuatu yang buruk ketika nggak pakai jilbab? Jawaban mamaku adalah, ya itu kan aku dulu masa jahiliyah. Sekarang aku udah paham agama lebih baik kayak gitu. Terus itu justifikasi kayak gitu tuh. Terus kemudian yang aku lakukan adalah aku kayak memetakan gitu, kayak ketika perempuan nggak pakai jilbab tuh apa sih anggapan orang, dan aku ngerasa mungkin orang nggak begitu tahu aku tuh gimana gitu. Tapi lama-lama orang tuh kan nganggapnya gini, karena orang nggak terbiasa hidup dengan orang yang beragam. Jadi ketika ada orang yang dengan identitas atau ekspresi yang berbeda dari dia akan langsung bilang ini bukan orang baik-baik karena nggak seperti saya. Gitu. Saya orang baik dan yang kayak gitu nggak seperti saya. Gitu. Berarti bukan orang baik. Dan caraku adalah aku tetap menunjukkan ke orang-orang bahwa aku orang yang sama kok kayak orang yang dulu. Aku tetap baik, aku tetap care. Cuma ya ekspresi aku aja. Karena aku memutuskan untuk berbeda gitu. Nah itu tuh macam-macam tuh dianggap kena cuci otak lah sama orang LSM gitu-gitu. Aku kayak ya udah terserah, tapi aku penting tetap baik gitu. Dengan menunjukkan kita tetap baik, orang tuh akan mempertanyakan sendiri nilai yang selama ini dia percayai bahwa oh dia tetap baik kok, orang nggak kayak kita juga jangan nilai orang dari penampilannya kayak gitu. Itu sih yang aku masih coba lakukan. Gitu. Ya, saya boleh? Ya, Ya, jadi kan apa yang disampaikan Donna dan Silvana tadi itu saya alami, tapi bukan maksudnya saya memandang orang gitu maksudnya. Lagi-lagi saya kayak menjadi pelaku. Padahal saya udah belajar tentang tidak memberikan identitas apapun karena kita semua ini sama gitu kan. Tapi saya karena di Aceh, lagi-lagi di Aceh, di Banda Aceh yang syariat Islam gitu. Contohnya gini, kan ada yang model Aceh itu yang kayak Barbie. Pernah dengar nggak model tapi dia selalu dengan jilbab? Nah, tetangga saya juga model tapi dia tidak memakai jilbab. Dalam pikiran saya selalu saya menganggap alangkah baiknya itu ini saya sendiri lagi saya menjadi pelaku gitu. Ketika dia menjadi model, dia dari Aceh, sangat baik ketika dia memang menggunakan jilbab gitu. Padahal di samping itu sikapnya baik, etikanya baik itu, tapi ya itu tadi karena saya di mayoritas di sini itu berjilbab, ketika dia punya prestasi, dia mampu membawa marwah Acehnya dengan jilbab gitu. Saya menganggap itu akan lebih baik. Tapi di sini saya sedang terus belajar untuk membongkar bahwa tidak boleh memetakan gitu ya. Tidak ada perbedaan gitu. Ini saya terus belajar begitu. Jadi apa yang disampaikan Donna dan Silvana itu menambah pengetahuan saya gitu kan, menambah bahwa ya kita nggak ada yang beda gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Ini ntar kayak ada Kak Wiza lagi raise hand, silakan Kak. Ya, silakan. Iya, terima kasih kesempatannya. Lagi-lagi aku kayak jadi nggak tahan ya pengen cerita. Aku ingat waktu pertama kali somehow punya publicity yang agak besar, ketika foto sama Leonardo DiCaprio. Di saat yang bersamaan kan, aku ada satu foto aku sama gajah, dan itu default foto yang kemudian aku pakai untuk segala hal. Nah, waktu ada berita gitu kayak Putri Aceh atau Sri Kandi Aceh and all that,
memenangkan Whitley Award atau apa, banyak banget loh yang marah, banyak banget loh yang bilang, oh dia bukan orang Aceh, dia tidak pakai jilbab. Dia bukan orang Aceh, pokoknya hinaan, cacian, dan makian di internet itu kadang-kadang luar biasa kejamnya. Bahkan itu kejam ya? Iya, kekejaman netizen itu tiada tara. Sehingga kadang-kadang biarpun saya merasa diri saya kuat, saya merasa diri saya confident, tidak bisa menafikan bahwa ketika melihat itu ya tetap aja terinternalisasi, tetap aja tersakiti. Yeah. Tapi yang saya tidak sangka terjadi dari proses itu adalah teman-teman yang dulunya atau biasanya mengatakan lo pakai jilbab dong wis, itu malah ikut membela saya. Teman-teman para laki-laki yang memang kenal, yang somehow punya otorita, mereka menggunakan privilege dan otoritanya untuk membela saya, dan itu adalah hal yang kemudian jadi pelajaran ya, bahwa kita semua punya power, masalahnya gimana kita menggunakan power tersebut. Udah situ aja, jadi kayak banyak curhat nih sesinya. Nggak apa-apa, memang penting, sebenarnya penting untuk apa hal-hal kayak gini tuh diceritakan ya, karena menurut saya kan kita udah kelamaan nih gitu ya, kelamaan suaranya diredam gitu. Jadi misalnya kayak tadi ya yang kayak juga Cipa ceritain gitu ya, kita ini coba kalau misalnya dibilang ya, di dalam keluarga mayoritas kebanyakan kalau sukses itu anak papa, kalau nggak sukses itu anak mama gitu, atau gitulah ya. Jadi kalau sukses kita kepunyaan itu karena bapaknya, tapi kalau nggak sukses itu karena didikan ibunya kayak gitu. Jadi misalnya kita sangat paham sekali tuh dalam sebuah kejadian misalnya, memang perempuan itu kalau dulu kalau saya gini ya, kalau dibilang ya Cipa, janda itu bikin baik aja jelek, apalagi bikin jelek. Udah konotasinya memang udah selalu kalau dengar kata jandanya pasti negatif kayak gitu. Baru-baru ini aja misalnya banyak lagu dangdut yang bilang janda galak, janda ini gitu-gitu loh ya. Nah, itu memang sering terjadi. Ketika terjadi misalnya kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian, itu juga yang akan disalahkan perempuannya. Kalau misalnya nih, kalau perempuannya bodinya tidak sesuai dengan standar kecantikan umum, maka dibenarkan perceraian itu karena kalau misalnya laki-lakinya selingkuh akan dibenarkan kalau dikatakan sebuah kebenaran bahwa ya kamu ditinggalin sih karena kamu nggak cukup cantik, atau kemudian misalnya melekatkan perempuan dengan fungsi-fungsi sosial atau misalnya di fungsi-fungsi untuk organ reproduksinya. Jadi kalau perempuan yang kemudian memilih tidak punya anak, kan ini berbeda ya. Perempuan yang tidak punya anak karena tidak mau, sama perempuan yang tidak punya anak karena tidak bisa, itu berbeda kan? Namun selalu disamaratakan bahwa ya mungkin kamu sih ditinggalin karena kamu nggak punya anak, misalnya begitu. Belum lagi misalnya pelecehan-pelecehan yang lain, misalnya kayak perempuan yang janda itu selalu dianggap haus, butuh seks, gitu ya. Orang nggak pernah nggak paham bahwa kadang-kadang itu tidak semua orang membutuhkan itu gitu. Nah itu mungkin kemudian apalagi kalau misalnya kayak mamanya, karena Cipa hanya mamanya jadi single parent gitu, kemudian dia takut kan label-label, dia semakin nggak nyaman dengan label-label itu. Jadi untuk kalau dia punya anak laki-laki, dia nggak akan punya tekanan sebesar itu kalau daripada dia punya anak perempuan. Selalu dianggap kok nggak bisa atur tuh anak perempuannya jadi liar gitu-gitu. Bisa bayangkan nggak mamanya Cipa dengan papanya aku, karena papaku pun menghadapi hal yang sama gitu terhadap
tindakan-tindakan atau sikap yang aku ambil kayak gitu. Nah, kemudian terkait dengan hal-hal yang tadi Kak Oci bilang, memang sebaiknya kita mulai berhenti ya untuk menaruh sesuatu itu di bukan apa ya, kayak tanggung jawab terhadap sebuah komunitas dan sebagainya itu di perempuan. Jadi biarlah dia menjadi dirinya sendiri. Kita nggak bisa bilang bahwa lupakan soal identitasnya, karena pada kenyataannya kalau kita belajar tentang analisis interseksionalitas, setiap perempuan itu berbeda dengan semua identitas yang dia miliki. Jadi saya sebagai seorang perempuan, ketika orang melihat saya, bukan hanya saya seorang dona, tapi dengan segala identitas saya. Saya janda, gitu ya. Kemudian saya bekerja di mana, orang tua saya di mana, gitu-gitu. Itu semuanya akan, ketika orang melihat saya, itu akan terlihat, kayak gitu. Nah, itu yang jadi pengalaman. Nah, ada sebenarnya beberapa nilai. Ini nilainya universal, tapi juga nilai feminis yang sebenarnya menjadi dasar dalam bagaimana kita mendorong kesejahteraan ya. Salah satunya misalnya non-diskriminatif, no judge. Kenapa kita bilang no judge? Karena kami misalnya merasa kami feminis. Nah, feminis tentunya buat kami adalah orang-orang yang sangat mengedepankan pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan itu penting dan setiap perempuan punya pengalaman yang berbeda. Jadi kita tidak seharusnya menghakimi apa yang dilakukan seseorang seperti itu. Nah, ditambah lagi mungkin nilai-nilai HAM yang lain kayak gitu. Aku juga ngeliat Kak dari pengalaman temanku, kayak ada yang nggak adil dalam cara kita ngelihat laki-laki dan perempuan. Misalnya ini temanku, dia baru melahirkan, dan ketika dia melahirkan, dia sebagai ibu tuh kan punya kelelahan yang berbeda gitu. Jadi punya anak baru, terus dia kadang nggak ngurus diri sendiri karena kesibukan dengan anaknya, dan mungkin suaminya merasa tidak dipedulikan. Jadi ketika suaminya punya affair, orang membenarkan perselingkuhan suaminya dengan bilang bahwa itu gara-gara kamu sih, kamu nggak bisa mengurus diri gitu. Jadi kan orang habis melahirkan itu biasanya kan badannya mungkin kayak temanku tuh badannya tuh tidak kembali seperti waktu gadis dulu gitu setelah melahirkan gitu. Jadi orang pada bilang gara-gara perempuannya sih nggak mau mengurus diri, nggak ngurus suami, dan juga makanya suaminya tergoda sama yang lain. Jadi kayak masyarakat tuh cenderung menyalahkan si perempuannya, tidak menyalahkan perilaku perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya gitu. Aku sih tuh ngeliat kayak nggak adil gitu, karena kan si temanku ini kan dia punya kelelahan sendiri sebagai ibu, dia perlu pulih juga dari proses persalinannya, hal-hal kayak gitu tuh yang itu kayak umum banget di masyarakat ketika ada kasus kayak gitu tuh perempuannya disalahin kayak gitu. Iya, ya itu memang sering terjadi. Makanya saya bilang penting sebenarnya untuk menyediakan ruang ya buat perempuan, karena misalnya kayak juga apa memang benar anak kita harus jaga sama si ibunya melulu? Apakah bapaknya nggak harus menjaga itu anak? Soalnya itu kan anak sama-sama, bukan anak ibu, gitu loh. Misalnya kayak gitu. Terus misalnya juga kalau terkait dengan pekerjaan kita kan, ini ada yang mungkin pernah dengar yang caring for caregiver gitu. Karena orang-orang yang bekerja seperti kita ini kan sebenarnya sering sekali mendengarkan kasus-kasus atau apapun yang terjadi yang dihadapi oleh perempuan kan. Dan itu kadang-kadang tidak hanya membuat kita jadi empati ya, tapi itu kayak jadi kemudian itu kayak masuk ke alam bawah sadar kita. Dan itu sebenarnya kayak beberapa kawan itu kemudian jadi kayak berdampak pada dirinya. Misalnya ketika dia mendapatkan pelaporan-pelaporan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam pacaran gitu ya, itu kemudian kadang-kadang membuat mereka memilih untuk udah deh nggak mau punya pasangan nih, soalnya nanti kalau punya pasangan nanti gitu.
Nah, ini hal-hal kayak gini kan sebenarnya juga penting ya, bahwa orang-orang seperti kita ini kemudian mendapatkan ruang kayak supporting atau juga ruang pemulihan untuk hal tersebut. Jadi itu yang memang beberapa kali ini yang coba dilakukan oleh saya dan teman-teman terkait dengan ini. Nah, termasuk sebenarnya kayak misalnya metode, mungkin Cipa yang kemarin ikut nggak yang journaling? Yang menuliskan itu, Kak? Kan? Okay. Jadi journaling itu kan dia ada punya ininya sendiri ya, punya pertanyaan-pertanyaan kunci sendiri ya. Nah, biasanya di journaling itu baik sebenarnya kalau kawan-kawan mau nanti mungkin kita bisa bicarain ya, apakah misalnya tim dari WSIS Community mau melakukan itu untuk 1 minggu misalnya gitu. Jadi belajar menjurnal selama 1 minggu. Nah, di situ sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang soal diri kita sendiri juga gitu. Menanyakan tentang perasaan kita sendiri. Kadang-kadang kita kan nggak semua orang bisa ngomong kayak gini langsung kan. Bisa ngomong langsung. Saya juga bisa ngomong begini langsung karena saya merasa sekarang saya punya kapasitas lebih. Sehingga saya bisa ngobrol gitu loh, apa yang saya rasakan. Tapi banyak perempuan-perempuan lain yang nggak punya nggak punya kesempatan yang sama seperti saya. Jadi di journaling itu juga kita belajar mengungkapkan apa yang kita rasakan, belajar belajar menuliskan apa yang kita rasakan. Nah, itu memang perlu belajar. Ternyata saya baru paham bahwa itu juga perlu belajar. Karena kita kan biasa nggak nyaman ya mengungkapkan ini kita gitu. Jadi gitu. Iya. Santi, silakan. Aku mau aku kayak ngerasa ada satu kita upaya yang cukup keras terhadap kedaulatan tubuh itu juga karena bukan hanya terkait dengan perspektif pikiran tapi juga secara mental itu kayak mungkin kalau kita dapat perspektif dan kita ngubah pikiran kita berubah lalu otomatis mengubah perilaku mungkin jadi lebih mudah. Tapi kan saya tadi sendiri kita sebenarnya tahu kita harus bernegosiasi dengan kondisi masyarakat, tapi secara mental tuh kayak aduh kenapa ya aku kadang-kadang kita agak berat ketika kita masih dilihat dari segi penampilan padahal kita nggak melakukan kesalahan dan melakukan hal buruk gitu. Jadi kayak jadi satu ranah perjuangan terus sendiri untuk bernegosiasi dengan keadaan di mana aku harus rela bahwa ujung-ujungnya penampilanku yang dinilai gitu. Dan juga memang aku nggak tahu nih apakah Kak Dona bisa sharing pengalaman Kak Dona atau teman-teman yang karena jadi lebih berat itu ketika yang jadi ranah perjuangannya tuh di ranah mental, karena bahkan mungkin kayak tadi Sil bilang atau Kak Dona cerita juga di awal bahwa kadang yang jadi lawan kita adalah teman-teman kita sendiri yang harusnya kan ngapain sih sesama feminis atau aktivis masih saling ngatain soal tubuh gitu kan, padahal ya secara perspektif harusnya selesai dong kayak gitu. Tapi apakah di ranah mental kita masih sangat kacau dan kita sendiri juga jadi kayak Sil bilang kayak di Aceh atau di masyarakat tertentu kita bukan hanya dianggap nggak sopan kayak Sil bilang, kadang kita cuma karena nggak pakai jilbab duduk sama temen cowok ini kayak
dianggap jadi orang-orang jadi insecure, dianggap perempuan jahat, mau berbuat jahat sama laki orang cuman karena kita nggak pakai jilbab, dan kita juga secara mental itu berjuang sekali terhadap kondisi masyarakat yang menyerang kita itu se-ekstrim itu hanya karena nggak pakai jilbab, atau kayak kita berpenampilan lebih free gitu. Dan aku juga melihat pengalaman kawan-kawan yang mereka secara perspektif udah oke, tapi self esteem-nya masih tetap jatuh, sehingga kita bukan hanya butuh satu hal, penyadaran kayak gini, mengubah perspektif aku rasa tetap penting, tapi bahkan di titik-titik tertentu kita kayak butuh terapi sosial yang sangat besar, karena aku kadang-kadang suka bingung gimana ya kalau masalahnya sampai ke taraf gimana yang harus direparasi itu adalah kondisi mental, dan itu kayak di kita justru itu suatu, ya kita hidup di masyarakat yang akses kesehatan mental sulit, kita bahkan untuk pergi ke mendapat perawatan mental kita juga malu, tapi kita hidup dengan keadaan kayak gini juga, ya misalnya aku kan juga jadi sayang ya lihat teman-teman yang setiap hari struggle dengan dia merasa dirinya tidak berharga hanya karena tubuh, tapi itu bukan ranah perspektif lagi. Kalau kita kasih tahu dia udah tahu gitu, tapi yang kenanya tuh di ranah mental gitu. Makanya apakah aku nggak tahu apakah misalnya ada ya kok karena di kondisi kita gimana sih Kak empowering untuk hal yang kayak gitu, bahkan di saat perempuan sendiri itu bahkan malu untuk terbuka dengan kondisi mentalnya, tapi dia sebenarnya yang dia udah butuhkan itu bukan lagi di ranah perspektif, tapi di ranah perbaikan kesehatan mental, butuh terapi mental. Tapi di sisi lain akses kesehatan mental kita juga susah. Apakah ada, aku nggak tahu nih, apakah ada program-program atau adakah tempat-tempat di mana perempuan yang sadar bahwa atau ketika kita membantu teman kita untuk sadar kamu kayaknya harus terapi nih gitu, tapi dianya malu, atau ketika pun akses kesehatan mental sulit, termasuk kayak di Aceh, dan orang-orang jadi nggak tahu kemana juga gitu. Gimana sih Kak? Mungkin Kak Dona atau kawan-kawan bisa bantu. Kalau saya sesungguhnya gini ya, baik sebenarnya untuk kita-kita ini memiliki support system. Nggak usah banyak, kelompok kecil tapi yang bisa mendukung gitu loh. Yang tadi punya nilai-nilai tadi, tidak menghakimi dan sebagainya. Jadi kita kan saya merasa bahwa tidak mudah berada di tempat kalian sekarang gitu loh ya. Nah, untuk itu misalnya penting sebenarnya punya ruang-ruang untuk berbicara dan sebagainya, mengungkapkan gitu ya. Itu kan sebenarnya baik satu untuk kesehatan mental. Yang kedua, menurut saya penting untuk percaya pada diri sendiri. Bahwa saya selalu percaya bahwa gini ya, kita bisa, saya rasa semua orang, saya nggak akan bilang bahwa, karena menurut saya semua orang di sini sebenarnya tahu ya, maksudnya dia tahu kan, nggak mungkin kalian akan pergi ke desa misalnya gitu ya, dengan pakaian tank top, rok mini gitu kan, itu kan juga menurut saya setiap orang pasti sebenarnya punya kemampuan untuk beradaptasi dengan orang lain kan. Tapi menurut saya penting untuk sebenarnya melihat gini, hal yang pengalaman saya akan mengatakan gini, saya bisa mengontrol diri saya sendiri, tapi saya nggak bisa mengontrol orang lain di luar saya untuk untuk berpikir tentang saya, untuk mengomentari saya. Nah, kemudian yang saya karena waktu itu saya punya ini, jadi kayak ya udah saya akan melakukan sesuatu yang terbaik yang bisa saya lakukan, yang bisa saya berikan gitu. Tapi saya nggak bisa juga misalnya orang harus setuju dengan saya, enggak gitu. Saya sendiri juga harus menerima kalau ada orang yang tidak setuju dengan saya gitu.
Dan itu dan yang penting buat saya adalah itu nggak akan menjadi masalah buat saya. Karena kalau itu bermasalah buat saya, maka mental saya akan terganggu. Dengan ketidaksetujuan mereka, itu akan mengganggu mental saya. Nah, jadi saya hanya berhenti pada memberikan sesuatu yang terbaik yang bisa saya lakukan, dan saya yakini ini benar. Jadi kalau orang memberikan masukan, itu ya buat saya itu hanya masukan, tapi enggak bahwa ukuran standar yang dia miliki itu dilekatkan pada saya gitu. Bahwa saya akan merasa jelek kalau standar dia nggak sesuai sama saya gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang bisa saya lakukan untuk menjaga kewarasan diri saya gitu. Itu yang hal yang saya lakukan, Santi. Jadi saya melakukan apa yang pasti kan gini. Kalau kita nih kayak gini, kalau kita tidak terganggu, kita tidak dalam keadaan tertekan, gitu ya. Maka kita juga akan mengambil keputusan yang baik atas diri kita kan. Karena dalam kondisi pikiran yang baik. Tapi kalau kita sendiri dalam keadaan tertekan, ketakutan, maka keputusan yang kita ambil untuk diri kita sendiri akan ada di dalam hal tersebut. Apalagi kalau kita buru-buru, panik. Maka makanya saya dibilang kalau kesejahteraan, kenapa kesejahteraan mental, psikis, emosi itu penting. Karena ya itu tadi. Karena kalau kamu dalam keadaan baik, maka kamu juga akan memikirkan keputusan itu dengan baik. Salah satunya bagaimana kamu membuat keputusan adalah sebelum kamu membuat keputusan, maka kamu akan mencari informasi lebih baik, mencari pengetahuan lebih baik terkait hal tersebut untuk kamu dapat membuat keputusan yang lebih baik. Jadi antara satu dimensi dengan dimensi lain itu nggak pisah, saling terkait kan semuanya. Kamu akan mempertimbangkan relasinya, kamu akan mempertimbangkan bagaimana keyakinan kamu, kayak gitu-gitu. Kalau menurut saya, saya yakin kok, maksudnya kalau orang dalam keadaan stabil, tidak di bawah ketakutan dan sebagainya gitu, maka orang akan mengambil keputusan yang baik. Dan keputusan yang kamu ambil itu udah, selagi kamu meyakini itu, udah. Kalau enggak, kamu capek sendiri, karena nanti kamu ngambil keputusan A, orang bilang kenapa begini gitu loh. Nah kalau kayak tadi kan Fiza sempat ngomong ya, iya meskipun kadang-kadang gue mikir nih, kenapa tadi nggak ngomong gini ya, kenapa tadi nggak ngomong gini. Tapi kan biasanya itu terjadi ketika berat mendadak, kita kan nggak bisa gitu loh ya. Kadang-kadang kita kan nggak bisa mikir dengan jernih gitu ya. Nah itu sebenarnya kestabilan emosi itu diperlukan. Karena ketika bertemu blok gitu, kita tenang gitu ya. Kita tenang, maka kemudian kita bisa berpikir dengan baik dibanding kalau kita begitu ketemu nih saking menggebu-gebu nih, orang pernah ngomong gue gini nih, orang pernah ngomongin gue gini nih gitu kan. Jadi sesuatu yang menggebu-gebu kemudian dan sebagainya itu kan membuat kita kadang-kadang jadi nggak bisa berpikir dengan baik kan. Gitu. Tapi menurut saya sih percaya diri aja, Santi, karena kalau kamu ngikutin apa kata netizen, aduh, kamu nggak akan pernah jadi dirimu sendiri dan kamu akan lelah banget. Kalau masalah gini, kalau masalah ternyata kayak kamu bilang tadi ada orang yang tidak mendukung dan sebagainya, maka dengan pengetahuan dan komunikasi yang baik itu bisa dibangun untuk diperbaiki. Namun kamu harus siap dan tidak memiliki ekspektasi yang terlalu besar. Kalau ternyata orang yang kamu ajak bicara dengan pengetahuan kamu, dengan semua kapasitas yang kamu miliki, namun dia masih tidak bisa mengerti kamu, kemudian jalan terakhirnya misalnya kemudian dia bermilih untuk menjauhi kamu harus siap juga dengan itu. Dengan konsekuensi itu kamu harus siap. Namun setidaknya percayalah, akan lebih baik kalau kamu menjadi dirimu sendiri. Iya, aku sih Kak merasa kalau walaupun banyak kendala, kalau aku pribadi kadang-kadang merasa dapat
privilege secara mental karena aku besar di masyarakat yang buat aku lumayan kuat secara mental. Tapi kadang-kadang ketika berhadapan dengan teman-teman yang mereka punya kepercayaan diri rendah, self esteem rendah, lalu mereka dihancurkan oleh keluarga dan ke masyarakatnya sendiri dari sejak kecil bahkan, sehingga ketika mereka bahkan sudah dihadapkan dengan feminisme itu seperti tidak membantu karena yang itu juga buat aku jadi sadar, oh ternyata kita dibesarkan di masyarakat yang berbeda yang kalau buat aku jadi mentalis strong lumayan lah masih bisa bertahan, tapi sebagian orang itu jauh lebih rapuh gitu kayak sehingga kadang-kadang aku berpikir ini sih yang dia butuhkan udah pertolongan kesehatan mental yang lebih gitu. Tapi di satu sisi kayak yang aku bilang tadi, kita secara kebudayaan juga masih malu ketika harus dihadapkan pada situasi-situasi upaya memperbaiki kesehatan mental bahkan di saat orang sudah sangat butuh, dan di sisi lain juga kondisi kesehatan mental kayak di Aceh sendiri itu nggak baik gitu. Karena ada kawan-kawan yang ini kita udah diskusi banyak banget, tapi dia tetap tetap masih kondisi mentalnya tetap belum terperbaiki sehingga kalau diakunya kan jadi stuck nih Kak gitu. Nah ada teman-teman yang kalau dia diskusi dia bisa jadi lebih baik, tapi ada sebagian yang buat kita ngerasa dia dihancurkan secara mental dari dulu gitu, dan aku jadi kayak apa yang harus dilakukan yang kita juga tahu kondisi kesehatan mental kita di sini. Tapi itu juga memang kadang-kadang buat aku jadi sadar tentang ya kebudayaan berbeda ternyata memberikan privilege yang berbeda terhadap situasi mental orang, sehingga sebagian orang sebenarnya yang buat mereka jadi secara mental kuat bukan karena kenal teori feminis, tapi mungkin karena dari kecil besar di lingkungan yang lumayan sportif sehingga dia jadi lebih kuat menahan serangan gitu, nggak cepat roboh, nggak cepat hancur ketika dapat serangan-serangan ekstrim di Aceh. Tapi sebagian teman-teman punya insecurity yang parah, yang bahkan butuh pertolongan lebih. Ada teman-teman yang bahkan karena punya konsep diri yang sudah hancur sampai punya bahkan ada yang sampai punya pikiran bunuh diri gitu kan. Aku kadang kayak yang harus dilakukan gitu, sedangkan di kita bahkan kalau kayak aku bilang kita mau kemana gitu, mau cerita ke orang malu kan, karena orang yang kepercayaannya diri sendirinya sudah hancur juga jadi lebih susah terbuka ke orang kan gitu. Dan mau ke psikolog juga di Aceh bahkan yang sayangnya nggak sedikit juga psikolog yang bahkan belum tentu yang sudah punya kesadaran lebih baik juga terhadap itu. Kita ke situ malah tambah di blame balik gitu ya. Jadi kayak stuck itu gitu. Bagi kalau model-model kayak aku sama sih mungkin kalau lagi susah kita terbuka aja gitu kemana-mana. Tapi sebagian kawan bahkan sayangnya jadi jauh terbatas karena self esteem-nya sendiri sudah hancur. Itu sih Kak. Iya, bisa dipahami. Itu gini ya, Santi. Gini, karena ada orang yang ketika diberikan kapasitas itu langsung terinternalisasi dalam dirinya. Ada yang diberikan kapasitas itu dia kayak parking lot dulu. Jadi ini karena berbenturan dengan misalnya gini, siapa sih kita yang cuma memberikan waktu diskusi misalnya 3 jam satu hari gitu atau 2 jam satu hari dengan pergulatan dia misalnya dengan nilai-nilai ketika dia dibesarkan. Jadi mungkin kadang-kadang ada orang yang bisa langsung nangkap seperti yang Santi bilang, tapi ada orang yang dia berjeda karena dia melewati pergulatan sendiri dalam dirinya kayak gitu-gitu.
Nah, memang ini nggak bisa instan. Ini karena nih soal nilai ya, berbeda kalau kita ngomong, oh di sana ada ketidakadilan nih, ada pengerusakan perusahaan yang merusak lingkungan kita, mengambil tanah kita, itu jelas kan, terlihat kan. Nah, ini soal nilai. Ada nilai agama yang diyakini, ada nilai-nilai lain gitu yang budaya dan sebagainya gitu yang ada di dalam diri orang-orang masing-masing. Nah, makanya menurut saya ini memang bukan pekerjaan yang bisa cepat gitu, dibolak-balik gitu loh. Dia bisa cepat berubah gitu, kita nggak bisa. Jadi memang harus pelan-pelan. Kadang-kadang dia butuh jeda, karena kadang-kadang kalau dia terus gitu ya, kita nggak memberikan dia jeda bahkan untuk dia berpikir sendiri, maka nanti yang terjadi adalah kayak perlawanan kan. Ini orang meledak menjadi perlawanan kan, sebenarnya kita maunya kita sama-sama nih gitu ya. Apalagi misalnya apa yang kita yakini, yang kita perjuangkan saat ini kemudian juga dilegalkan dalam kebijakan-kebijakan yang kalau menurut kita itu kebijakan diskriminatif. Jadi memang penting membangun grup-grup diskusi seperti ini untuk membuka wawasan kawan-kawan gitu-gitu ya. Penting memperluas hal-hal kayak gini gitu ya. Untuk kemudian perlahan-lahan misalnya membuka wawasan kawan-kawan dan kemudian mengalami perubahan dari cara berpikir, sikap, tindakan kayak gitu. Terima kasih Kak Dona. Teman-teman, aku sama Kak Dona, kita janjiannya sampai jam 12. Nah, berhubung udah jam 12, itu kalau diskusinya menarik banget, tapi berhubung waktu kita udah jam 12, mungkin Kak Dona sebelum diakhiri, adakah closing statement yang ingin disampaikan? Closing statement. Hal yang penting bagi perempuan, yang pertama kali harus dilakukan adalah bagaimana melakukan penerimaan diri, mencintai diri sendiri, dan kemudian melakukan perawatan diri. Karena itu sebenarnya kayak itu menjadi sebuah langkah awal bagi kita, kemudian untuk bisa menerima diri kita sendiri dan mulai menolak ya upaya hal-hal yang dilakukan oleh orang, misalnya kayak body shaming, kayak gitu-gitu loh. Kalau kita percaya diri, kita nyaman, kemudian juga kita mulai meningkatkan pengetahuan dan kapasitas kita, kemudian maka otomatis itu akan kayak gimana ya? Buat posisi perempuan, dia semakin punya posisi. Jadi nggak hanya dilibatkan seperti tadi itu, hanya menjadi kuota. Jadi nggak hanya menjadi misalnya 3 kuota kayak misalnya kayak di parlemen 30% perempuan, hanya orangnya, tapi perempuan harus terlibat aktif, tidak hanya menjadi kayak pelengkap di dalam pengambilan keputusan dan sebagainya. Dan penting untuk belajar mengungkapkan opini, perasaan, apa yang dipikirkan oleh perempuan. Karena selama ini kita selalu dikungkung oleh itu, oleh hal-hal yang dianggap antara pantas dan tidak pantas di dalam norma masyarakat kita. Jadi suara perempuan semakin penting untuk dimunculkan dan didengarkan. Oke, terima kasih Kak Dona untuk sesi yang mencerahkan ini. Terima kasih juga teman-teman yang udah hadir di diskusi ini dan udah berbagi pengalaman. Harapanku semoga diskusi ini bermanfaat untuk kita semua ya. Aku Silvana sebagai moderator di diskusi ini mohon undur diri dari hadapan teman-teman. Semoga kita bisa ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Dona. Terima kasih Kak. Terima kasih semuanya.